nggak usah terlalu menggebu-gebu, tapi jangan pernah putus. Sebisanya dilakukan, tapi jangan pernah mengada-ngada. Artinya, ya seperti kita makan minum tiap hari, berkesenian pun seperti itu. Jadi nggak usah koyo-koyo berambisi pengen seperti apa, cuman jangan juga terlalu terlena. Saya dulu pernah sangat berambisi jadi orang, saya sangat ambisius pernah. Dan ketika ambisi itu sudah kepegang tangan, yang pasti ada itu sombong. Tapi ketika pegangan itu lepas, pasti patah. Nama saya Aditya Kresna, saya melukis menggunakan ampas kopi atau kita orang masyarakat Tulungagung bilangnya kan JD, mulai tahun 2015 sampai hari ini. Awalnya dari keterpurukan. 2013 itu saya jobless, semuanya saya tidak punya, bahkan untuk gambar lagi aja pun sudah bingung. Pada saat itu saya mencoba buka kafe, bukan kafe sih, warung sebenarnya, lebih ke warung. Semua dana sudah nggak ada yang sisa karena sudah habis-habisan untuk membuat kafe itu. Sebelum CD ini sempat bikin ilustrasi berupa komik. Jadi kalau ilustrasi kan murah ya, pakai kertas A4, modal kertas A4 sama spidol kita udah bisa berekspresi di kertas tersebut. Bahkan saya sempat sudah mau memutuskan saya mau bikin ilustrasi, tapi saya pikir untuk di kondisi saat itu ilustrasi banyak banget, persaingannya itu ketat banget. Terus nyoba mulai ngelukis lagi pakai krayon, juga kurang asik. Nah, suatu ketika saya lihat teman-teman nyede di tempat saya itu, wah ini seharusnya budaya yang bisa kita kenalkan di masyarakat luas, enggak hanya di Tulungagung saja, karena ini sangat langka. Mungkin di seluruh dunia cuma di Tulungagung ini yang ada melukis menggunakan ampas kopi pada rokok. Meskipun sekarang udah ada di kota-kota sekitar kita ini, cuman pusatnya kan masih Tulungagung. Akhirnya saya berpikir gimana caranya bahwa ini keluar, tapi secara etika masih bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak pihak yang sangat membatasi pergerakan rokok, baik di dalam negeri sendiri ataupun di luar negeri. Bahkan di luar negeri orang lihat rokok itu udah sangat alergi, nggak cuma menghisapnya tapi melihat si rokok ini sudah kayak melihat sesuatu yang sangat menakuti mereka gitu. Nah, habis itu saya ikut pameran kecil-kecilan, terus didorong sama teman-teman di Jawa Timur, ayo 2017 saya diajak pameran ke Amerika. Nah, itu yang membuat saya bertahan menggunakan ampas kopi sampai hari ini. Secara teknik sebenarnya sama seperti kopi itu dipisahkan dari yang kasar ke yang halus menggunakan media air, dipilih yang paling halus. Kalau dulu saya awal melukis itu pakai kertas, tapi sekarang udah pakai kanvas karena saya pikir pertama daya tahannya pasti lebih kuat kain. Yang kedua, lebarnya kertas itu nggak semau kita kayak lebar kain. Jadi kain itu mau lebar berapapun bisa. Jadi pada saat itu sekitar 1 tahun saya eksperimen gimana caranya biar tetap CD itu kuat pada kanvas, bisa warnanya tetap. Akhirnya saya mencampur bahan, baru saya lakukan sampai sekarang. Lukisan itu saya cuci pun enggak masalah. Dan memang berkala paling enggak 1 atau 2 tahun sekali harus kita cuci biar enggak jamuran. Teman seniman dari Blitar terus bilang, ini ada yang mau ngajak pameran di Amerika gimana? Saya kaget. Pada saat itu, terbersit keinginan kecil pun berat banget menurut saya, karena kondisi saya pada saat itu belum punya apa-apa ya. Tapi saya beranikan diri, saya berani ikut seleksi, akhirnya
bisa lolos, saya tinggal berangkat. Nah, tinggal berangkat pun itu sampai Hamin kurang lebih seminggu saya belum punya apa-apa. Nah, kebetulan nggak tahu Tuhan itu kalau ngasih pertolongan kok segitu gampangnya. Tiba-tiba itu saya dipanggil. Ada salah satu pengusaha di sini bilang, "Mas, katanya pengen ke Amerika." Iya, nggak punya duit saya. Ya udah, ini wujud apresiasi saya anggaplah pengen berpartisipasi. Jadi di transfer itu cukup buat tiket. Ya udah, saya memberanikan diri berangkat. Ya, saya enggak mikir sampai sana itu nanti makanya gimana, saya mikirin. Ya kebetulan lagi ada banyak teman di sana, ayo tak bantu ditampung sampai ke pulang itu. Pada saat itu saya gambar barongan. Jadi pada saat itu kan 39 perupa. Cuman yang bisa berangkat lolos semuanya itu cuma 2 orang, saya sama teman Surabaya. Jadi ya saya seneng banget bisa punya kesempatan mempresentasikan karya di negara yang jauh, yang saya nggak pernah kepikir bakal lukisan saya sampai sana kan gitu. Saya itu bukan tipikal yang lurus-lurus aja pada sebuah genre atau sebuah aliran ya. Jadi saya itu gambar semau saya sendiri, karena saya merasa genre itu membatasi apa yang akan saya bicarakan. Nah, kebetulan yang terakhir ini yang 2019, 18, 19 itu saya sempat melihat relief candi. Jadi bermodal saya lihat, saya foto-foto, saya memperhatikan, akhirnya sampai sekarang saya mengadaptasi dari relief candi itu untuk menyampaikan sesuatunya. Jadi dengan media kopi, dengan cara penyampaian seperti relief candi, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau dipikir latar belakang realis ya, tapi secara objek, secara bentuk kita sebutnya dekoratif. Jadi dekoratif yang saya realiskan, kira-kira kayak gitu. Yang paling berkesan itu yang barusan kemarin yang saya bilang tadi, Semar. Orangnya benar-benar seneng Semar, saya harus cari karakter yang sesuai dengan orangnya, dan itu mungkin lebih menjadi tekanan ketika sang pemesan tersebut membebaskan kepada saya. Kalau orang tersebut punya request, oh Semarnya harus gini kayak gini, ketika saya catat, saya aplikasikan, selesai. Tapi ketika kira-kira yang menurut jenengan mampu presentasikan saya sebagai penggemar Semar seperti apa, nah itu lebih sulit. Yang kira-kira karakter Semar yang mana yang sesuai dengan orang tersebut kan gitu. Mulai 3 jutaan lah. Kemarin paling mahal 5.000. Saya sangat berbangga hati menjadi orang Jawa. Pitutur-pitutur Jawa itu ternyata sangat sinkron ke semua variabel kehidupan kita. Jadi saya sekarang berusaha untuk menyampaikan, meskipun tertatih-tatih, pelan-pelan berusaha mewujudkan menjadi sebuah karya yang akhirnya orang bisa banyak yang menikmati itu, atau minimal tahu lah. Jadi kayak di Amerika kemarin saya mencoba mengenalkan huruf Jawa, terus ada pesan-pesan tentang Jawa. Nah itu saya ungkapkan, dengan semakin orang banyak mengenal tentang Jawa itu, saya pikir keteraturan di dunia itu bakalan lebih seimbang. Faktor keduniawian orang Jawa kan sangat minim, sangat dibatasi. Kalau dengan bayangkan di negara modern tapi mengadaptasi dari pikiran-pikiran Jawa kan lebih tenang semuanya. Kira-kira kayak gitulah. Setiap petuah Jawa itu pasti ada keseimbangan dengan lingkungan, dengan alam. Contohnya Memayu Hayuning Bawono, melihat sisi keindahan dari dunia dari sisi keseimbangannya. Jadi semua kalau saling mendukung, saling memanfaatkan, tanpa saling memanfaatkan dalam artian bukan untuk pribadi, tapi untuk sebuah circle kehidupan besar, itu semua akan berimbang dan makan indah. Memayu Hayuning Bawono. Memayu Hayuning Bawono itu melihat dari sisi keindahan bawana dunia. Memayu itu
berlindung sebenarnya, tapi bisa diartikan menjadi memperhatikan semacam gitu loh. Hayuning itu kan keindahan, bawono itu dunia. Saya mau menyampaikan ke teman-teman yang baru menginjak di seni rupa, ataupun teman-teman yang sudah merasa capek di bidang seni rupa. Jadi saya berharap teman-teman itu melakukan berbagai hal itu seperti kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Jadi nggak usah terlalu menggebu-gebu, tapi jangan pernah putus. Sebisanya dilakukan, tapi jangan pernah mengada-ngada. Artinya ya seperti kita makan minum tiap hari, ya sewajarnya. Berkesenian pun seperti itu. Jadi nggak usah koyo berambisi pengen seperti apa, cuman jangan juga terlalu terlena. Saya dulu pernah sangat berambisi jadi orang, saya sangat ambisius pernah. Dan ketika ambisi itu sudah kepegang tangan, yang pasti ada itu sombong. Tapi ketika pegangan itu lepas, pasti patah. Dan saya juga pernah merasakan, ya udah wis gini aja. Gitu. Tapi ternyata tuntutan dunia juga nggak bisa. Tapi jadi tetap lakukan, kalau istilah Islam kan istiqomah, tanpa berambisi, tapi juga tetap lakukan. Kira-kira kayak gitu. Saya Aditya Kresna, pelukis Ampas Kopi, mengucapkan terima kasih atas semua ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya.